glowing di dunia, bercahaya di akhirat. Masya Allah mau banget. Gimana sih caranya? Makanya tonton Islam Itu Indah sampai habis dan juga catat. Ayo dibuka buku catatannya, bolpennya, pensilnya diambil ya Bapak dan Ibu. Nah sebelum kita belajar lagi nih sama guru-guru kita, ada tayangan gimana sih caranya bisa ngilangin kantong mata? Gimana ya? Ini dia. Subhanallah, Ustadz Maulana, ini pertanyaan banyak wanita-wanita di luar sana. Iya. Ya. Boleh nggak sih kita tuh sebenarnya pengen kelihatan cantik, glowing gitu ya. Sampai subhanallah merubah ciptaan Allah. Dengan dalih, ya kan buat nyenengin suami biar matanya nggak kemana-mana, dengan dalih seperti itu. Boleh apa nggak sih dan gimana caranya kita bisa tetap cantik tapi nggak dosa? Apa yang harus kita lakukan? Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib yang memang glowing dari awal. Perawatannya pakai Eropa kalau Habib, Masya Allah. Glowingnya dari dalam dan aduh Mbak Dian, yang Masya Allah dari dulu sampai sekarang aku kenal begini Nih, aja terus. tidak menua ya? Enggak menua. Jamaah. Yeay. Buat kita semua, makasih banyak ya. Jamaah Islam Tindak, bapak-bapak, ibu-ibu dari Gen Z dimanapun berada. Tonton terus Islam Tindak ya. Dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa siapkan catatan. Apalagi malam ini malam nisfu Sya'ban. Pada maghrib kita baca Yasin 3 kali. Nah. Pertanyaannya Mbak Caca luar biasa. Tepuk tangan dulu tuh Mbak Caca. Ketahuilah apapun alasannya, ndak boleh merubah ciptaan Allah. Betul. Mohon maaf alasannya karena suami saya membahagiakan suami, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Silakan taat kepada suami sepanjang tidak melanggar syariat. Berbicara tentang perawatan, kecantikan, Islam sangat menganjurkan. Merawat itu karena bagian daripada bentuk kesyukuran nikmat. Ayo Bu, perawatan. Mau. Perawatan ke salon, ke tempat-tempat kecantikan, itu penting. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kayaknya saya mau sebelum syuting mau pakai masker deh tiap hari. Iya makanya. Enak banget. Ya kan rasanya lebih kenyal gitu. Lebih segar. Jamaah. Yeay. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Tidak boleh merubah ciptaan Allah. Tapi untuk perbaikan karena sesuatu dan lain hal, maka itu boleh. Karena apa? Untuk penyembuhan dari sakit dan sebagainya. Mohon maaf, untuk memperbaiki bukan karena merubah. Makanya ada aturan daripada berdandan itu. Tidak boleh menyamun rambut, tidak boleh menyengat, berdandannya jangan berlebihan. Ingat ya Bu. Jangan menghilangkan alisnya, dihilangin. Baru kasih pensil, tiba-tiba hujan hilang satu. Bu. Ya. Ibu langsung merubah hidung, tiba-tiba foto keluarga, beda sendiri. Kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Jadi baiknya atas apa yang sudah digariskan oleh Allah demi kebaikan kita, itu yang paling penting. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Dalam Islam anjuran kebersihan, kecantikan. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik. Bu, cantik gak Bu? Ibu cantik? Ibu cantik? Ibu cantik? Udah Bu, inilah kecantikan wajah-wajah Indonesia. Masya Allah, tepuk tangan Bu. Ibu nggak usah mau mukanya kayak orang Turki. Ustadz Maulana, tapi bener loh kalau Ustadz bilang Allah tuh suka banget sama kecantikan, Allah suka kebersihan, kecantikan. keindahan. Itu kalau kita lagi waktu asar aja kadang-kadang langit ya warnanya ungu, pink itu kan cantik banget. Cantik. Berarti kan emang Allah tuh suka yang rapi. Kemarin saya ketemu orang, ada yang ngomong gini, Caca cantik banget. Masya Allah, Masya Allah, iya, barik. beneran. Bisa aja Ustadz Maulana, malu saya berat badan lagi naik nih, malu Ustadz. Saya tahu Ustadz ketemu siapa? Ketemu siapa? Mas Diko. Oh iya benar. Masa sih ngomong Yang gitu? jelas Ya. kecantikan itu cantik lahir, cantik batin. Iya. Jaga kebersihan, Iya. jaga kemuliaan. Betul. Karena kadang-kadang orang cantik tapi kalau nyebelin juga ngemalesin juga ya. Itu yang Mukanya paling cakep penting. tapi nyebelinnya males juga gitu. Iya, itu juga sih. Baik. Itu Jazakallah siapa? khair. Nggak tahu siapa Ustadz Jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong. Bu, luar biasa nih sekarang ibu-ibu yang ada di studio. Kita kasih kesempatan buat bertanya karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya? Tanya dulu. Tanya apa? dulu. Ibu-ibu dari mana? Barat. Oh iya, Dari oke mana, siapa yang mau Bu? nanya tadi angkat tangan lagi. Barat dari Lembang, Bandung Barat. Sekali lagi yang mau bertanya angkat tangannya Bu. Yang deket sama saya aja deh tuh, angkat tangannya udah langsung gini sendiri. Nah, si ibu saya tanya, ibu dari mana? Malah tutup mulut. Dia malu lihat kelakuan teman-temannya. Oh ya Allah. Silakan ibu ke tengah-tengah, ibu boleh maaf di sini, lihat ke kamera di sana. Ibu siapa namanya, dari mana, mau bertanya sama siapa? Nama saya Ibu Dewi Hermawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi Hermawati dari Majelis Taklim Jihadun Nisa, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. KBB Bandung Barat. Oke, Iya. mau nanya sama siapa? Saya mau bertanya sama Habib Usman. Oke. Boleh Ibu, silakan. Habib, di zaman ini kan memilih skincare itu tidak dilihat kandungannya. Tapi memilihnya dilihat dari seberapa viralnya. Oh. Nah, saya mau tanyakan, apakah skincare saya yang ini, kalau misalkan skincare yang saya pakai tidak halal, apakah kebaikan seperti puasa, sedekah dan sholat saya gugur begitu saja, Habib? Mohon jawabannya, Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi, sangat jelas sekali dan bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih, silakan Habib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seseorang menggunakan barang yang haram, yang di dalamnya najis, najis, dia tidak tahu. Dia tidak tahu, dia sholat, dia ibadah, dia mengerjakan kebaikan, maka sungguhnya tidak ada dosa baginya. Innallaha tajawaz li ummati anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu alaih. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa? Atas perbuatan yang dimana dia itu lupa, dia tidak tahu atau dipaksa atasnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 5 yang dimana di dalamnya bahwasanya siapa orang yang dia lupa, dia tidak sengaja, maka dia tidak jadi masalah. Dia tidak jadi masalah, dia tidak berdosa atasnya. Tetapi ketika dia tahu, dia sengaja, maka dia berdosa. Kita tahu ini gak halal, kita tahu ini gak baik, tapi dia paksa untuk memakainya, maka dia berdosa baginya. Jadi perhatikanlah baik-baik ketika kalian memilih segala sesuatunya untuk skincare-nya, untuk perawatan mukanya, atau segala sesuatu kebutuhan rumah tangganya. Apabila di dalamnya mengandung yang haram, maka tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya dan berdosa baginya. Tetapi ketika dia tidak tahu, tidak ada dosa bagi dirinya. Dan apabila seorang tersebut pura-pura nggak tahu, kan ada orang ya udahlah bismillah lah, ya kan? Pura-pura nggak tahu, nggak mau cari tahu. Dia tidak mau cari, nggak mau cari tahu. Akhirnya apa? Akhirnya dia pakai, dia gunakan, dan dia temennya bilang, wah ini kan ada mengandung ininya. Enggak kok, nggak apa-apa kok. Dia memaksakan, dia berdosa. Dan tidak mau cari tahu. Ada lagi orang tuh, nggak cari tahu, main pakai aja karena viral lah, karena bagus lah. Dia nggak mau cari tahu lagi ini halal atau tidak. Maka sesungguhnya dia berdosa. Karena apa? Karena dia tidak mau cari tahu ingredientsnya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kebaikan dan keberkahan dalam perbuatannya, sehingga Allah tidak akan ridho kepadanya. Karena kita harus berhati-hati. Kita wajib untuk berhati-hati, jangan sampai setiap yang kita gunakan itu mengandung hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam kalian bermake up, dalam skincare, dalam kalian melakukan hal-hal buat rambut kalian, buat muka kalian ataupun perawatan kalian, harus hati-hati. Dan bagi orang yang nggak tahu, tidak berdosa baginya. Dan amal ibadah yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, atau ibadah-ibadah yang lain,
itu diterima insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perbuatannya saja yang haram. Subhanallah. Jadi benar-benar kita sebagai perempuan, laki-laki juga tetap kalau nyari barang-barang itu harus diperhatikan halal dan haramnya ya Bib ya. Wajib bagi kita untuk hati-hati. Wajib, apalagi kalau suka makeup pakai waterproof tuh, lipstick waterproof, maskara waterproof. Kalau mau wudhu harus dihapus dulu, kalau enggak sempurna nanti wudhunya, subhanallah. Nah sekarang terima kasih Habib, kasih tepuk tangan dulu buat Habib dong. Dan sekarang kita mau nanya lagi nih sama Ibu Dian. Ibu Dian, ini kan banyak banget teman-teman di luar sana yang suka bilang katanya auranya maghrib kenapa sih? Padahal maghrib itu tuh dari asar ke maghrib tuh cantik loh menurut aku. Karena cahayanya tuh Masya Allah banget gitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan aura kok kayaknya negatif ya, nggak enak ya gitu tuh gimana sih sebenarnya maksudnya? Secara terminologi sih sebenarnya itu menunjukkan kadar rendahnya aura kita. Tapi ntar deh, soalnya banyak. Oh banyak, panjang, jadi nggak bisa panjang dan dijelasin banyak. sekarang nih. Nanti ya nggak apa-apa kan. Oke, tapi kalau boleh dipraktekin dikit dong, boleh nggak sih kalau notok wajah tuh sebenarnya bagian mana aja sih gitu? Nanti tapi Nanti ya, kan, tapi kan. nanti nggak Oke, sekarang. siap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah.